Halo, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi. Jadi apa itu ya? Jadi sistem akuntansi merupakan suatu organisasi yang digunakan untuk merangkum semua kegiatan dan transaksi perusahaan guna menghasilkan informasi yang diperlukan oleh manajemen sebagai alat pengawasan demi kelancaran aktivitas perusahaan di masa yang akan datang. Sistem akuntansi pokok dirancang perusahaan untuk pihak internal dan pihak eksternal. Unsur-unsur sistem informasi akuntansi itu apa aja? Yang pertama formulir, jurnal, terus buku pembantu, laporan. Nah, jadi apa itu formulir? Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Contoh formulir adalah faktur penjualan dan bukti kas keluar. Nah, jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklarifikasi, meringkas data keuangan dan data lainnya. Buku besar terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data-data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. Laporan adalah hasil akhir proses akuntansi. Dapat berupa neraca, laba rugi, perubahan laba dan yang ditahan, laporan harga pokok produksi, biaya pemasaran, harga pokok penjualan, umur piutang, utang yang akan dibayar, saldo persediaan yang lambat penjualannya. Laporan berisi informasi yang merupakan keluaran sistem akuntansi. Laporan dapat berbentuk hasil cetak komputer dan tayangan pada layar monitor komputer. Untuk melaksanakan atau menjalankan sistem akuntansi, bukti transaksi merupakan pemicu. Setiap pencatatan dalam catatan akuntansi dimulai dari buku transaksi atau dokumen. Buku transaksi adalah dasar untuk melakukan pencatatan. Karena itu pengawasan atas penggunaan buku transaksi mutlak dilakukan. Nah, jadi perancang buku transaksi yang baik harus memperhatikan kebutuhan informasi rekening, buku besar dan buku pembantu serta jurnal untuk mendapatkan bukti transaksi yang sesuai dengan kaidah pengendalian intern. Ada baiknya merancang buku transaksi dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan buku transaksi. Jadi prinsip-prinsipnya itu apa aja? Yang pertama, pencantuman identifikasi bukti transaksi harus ada buktinya ya. Identitas perusahaan harus ada perusahaannya. Rancangan sesuai kebutuhan, ada tembusan atau kopi, pencantum unsur internal atau cek, pencantum nomor urut tercetak. Nah, jadi kalau menurut saya itu yang untuk yang kerja bagian kantor-kantor admin itu pasti udah tahu, udah pasti udah kenal dengan namanya bukti transaksi, identitas perusahaan, terus internal cek sama nomor urut tercetak itu biasa nomor urut kwitansi ya. Nah, jadi dalam pencatatan transaksi terutama yang kebanyakan masih manual, buku jurnal memegang peranan yang sangat penting karena merupakan catatan akuntansi pertama yang disusun secara kronologis. Buku jurnal terbagi ke dalam jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal khusus itu digunakan untuk apa aja? Penjualan, pemberian, penerimaan kas, pengeluaran kas, pemakaian bahan. Untuk merancang format jurnal khusus biasanya mereka itu mempertimbangkan apa-apa saja. Yang pertama, pencatatan ayat jurnal standarnya, pembuatan formal jurnal khususnya mengikuti ayat jurnal standarnya. Nah, buku besar dan buku pembantu adalah catatan akuntansi kedua dalam siklus pencatatan transaksi. Nah, untuk menentukan klarifikasi rekening pada umumnya, metode yang digunakan adalah pendekatan laporan keuangan dengan mengambil skema laporan keuangan. Misalnya, dalam neraca itu apa aja? Aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap aktiva, tidak berwujud, aktiva lain-lain, hutang dan modal. Hutang lancar, hutang jangka panjang, modal untuk klarifikasi untuk laporan laba rugi. Nah, penjualan, biaya usaha, biaya apa aja? Biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum, pendapatan dan biaya di luar usaha, pendapatan sewa dan biaya bunga. Nah, terus yang selanjutnya yang akan saya bahas itu penentuan klarifikasi rekening, selalu diikuti dengan pemberian kode rekeningnya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam pengklarifikasian
pengidentifikasi dan pengarsipaan. Ini menurut aku nih udah yang paling logika sih, nggak tahu gimana cara jelasinnya lagi. Kayak kalau kita mau klarifikasi rekening, apa sih harus ada nomor rekening dong ya kan? Kan lebih mudah gitu. Biasanya itu udah wajib sih ya. Terus kode dengan angka urut. Biasanya kode dengan angka urut itu kayak kas, piutang dagang, persediaan barang dagang, tanah, bangunan, akumulasi penyusutan bangunan, hutang dagang, hutang bank jangka panjang, model price, pendapatan, biaya gaji, biaya bahan habis pakai, biaya penyusutan, biaya utilitas, biaya lain-lain. Terus kode blok itu kayak gimana dibilangnya? Metode ini memberikan sejumlah cadangan angka untuk klarifikasi tertentu. Kayak kode blok itu kayak itu tiap perusahaan tuh beda-beda sih ya. Terus kalau kode komunikasinya itu, kalau kode blok itu misalnya A 1 sampai 10 gitu, atau 20 sampai 30 gitu. Terus ini kode komunikasi. Kalau kode komunikasi itu terdiri dari huruf sama angka. Jadi kalau misalnya aku bilang KW01, GT002 gitu-gitu dia ya. Nah, jadi ini salah satu metode yang digunakan untuk klarifikasi rekeningnya. Laporan yang terakhir. Laporan yang dihasilkan sistem akuntansi pokok adalah laporan keuangan dan juga laporan berupa laporan-laporan yang lainnya.